pagi murid-murid semua. Pagi Miss. Mana kabarnya ini? Baik, kabarnya Miss. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kalau pimpin doanya. Sekarang Miss akan mencek kehadiran. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang order reaksi yang bersamaan laju reaksi. Jadi siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Laju reaksi, Miss. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep laju reaksi dan sekarang kita masuk dalam order reaksi yang bersamaan laju reaksi. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Aku bisa tolong bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu students are able to completely participate on academic plus non-academic academic. Kedua, student academic increase the right to make education plus non-academic. Third is students are able to concentrate on academically activities ini berarti ada informasi tertentu. Baik, terima kasih Acu Nisa. Jadi Miss harap setelah pembelajaran ini selesai, semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga ini. Di sini ada motivasi yang untuk kita semangat belajar, yaitu don't be afraid to fail, work as much as possible and believe that all our efforts will be complete by the end. Dan ada juga motivasi untuk membangun karakter kita, yaitu karakter dalam jangka panjang, dalam papan tulis. Coba kalian amati gambar apa aja yang ada dalam papan tulis. Atau bisa. Satu lagi ada besi yang berkarat. Jadi kepada kembang api ini itu termasuk dalam reaksi cepat, dan pada besi yang berkarat ini termasuk dalam reaksi lambat. Siapa yang tahu alasan mengapa kembang api ini termasuk dalam reaksi cepat? Oke, silakan yang terpisah. Oke, jawaban Acu Nisa tepat. Dan selanjutnya untuk besi yang berkarat ini termasuk dalam reaksi lambat. Siapa yang tahu alasan mengapa besi yang berkarat ini termasuk dalam reaksi lambat? Oke, silakan berbicara. Alasannya karena besi itu teroksidasi secara bertahap yang menyebabkan karat sehingga reaksi ini berlangsung dalam waktu lama. Oke, baik. Jawaban dari Acu Nisa yang terakhir itu sudah tepat. Jadi faktor umum yang mempengaruhi kembang api termasuk dalam reaksi cepat dan besi yang berkarat ini termasuk dalam reaksi lambat itu dipengaruhi oleh faktor, yaitu ada konsentrasi, suhu, katalis dan luas permukaan. Selanjutnya, melihat fenomena tersebut, tentunya kalian bertanya mengapa hal tersebut terjadi. Yaitu tadi sudah disebutkan oleh Presiden Acu Nisa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada konsentrasi. Jadi konsentrasi itu
sifat laju reaksi itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu konsentrasi. Jadi, namun seberapa cepat hal ini terjadi? Dengan menentukan order reaksi itu merupakan salah satu cara memperkirakan sejauh mana konsentrasi dan reaksi mempengaruhi laju reaksi. Jadi, order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Selanjutnya kita masuk dalam penentuan order reaksi. Sebelum kita masuk dalam order reaksi, murid-murid ada yang masih ingat pengertian dari order reaksi? Tadi sudah bagikan bahan aja. Siapa yang tahu pengertian dari order reaksi? Oke, silakan aja bisa. Oke. Jadi, order reaksi ini menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Selanjutnya kita masuk dalam grafik laju reaksi. Yang pertama adalah grafik laju reaksi ordenal. Untuk ini siapa yang tahu kejelasan dari grafik laju reaksi dari ordinal ini? Oke, silakan Anissa. Pada grafik reaksi ordinal menunjukkan daftar grafik reaksi yang menyangkut reaksi yang sangat tak tergantung sama sekali dengan konsentrasi reaksinya. Dengan kata lain, reaksi nol ini merupakan reaksi yang tak mengambil apapun pada konsentrasi reaksi. Oke, jadi betul ya yang dibilang Anissa. Jadi pada grafik laju ordinal ini yaitu menunjukkan bahwa suatu grafik ordinal menampilkan suatu laju reaksi yang tak tergantung sama sekali dengan reaksinya. Kemudian yang kedua, grafik laju reaksi order 1. Siapa yang tahu penjelasan dari grafik laju reaksi order 1 ini? Baik, silakan Feby. Jadi pada grafik laju reaksi order 1 itu, laju reaksi itu punya perbandingan yang mulai sampai konsentrasi reaksi. Di mana kalau konsentrasi itu dibandingkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awal saja. Begitu juga seterusnya. Baik, terima kasih Feby. Jawaban Feby betul. Jadi pada grafik order 1 ini, laju reaksi itu punya perbandingan lurus dengan konsentrasi reaksi. Sehingga rumusnya menjadi V sama dengan K dikali A pangkat 1. Yang terakhir kita masuk dalam grafik laju reaksi order 2. Untuk murid ini siapa yang tahu penjelasan dari grafik laju reaksi order 2 ini? Oke, silakan Evelyn. Kalau di grafik order 2 ini, kita konsentrasi memberikan N kali N kali, maka laju reaksi akan berikan pangkat 2 atau N pangkat 2. Nah, contohnya itu ketika reaksi diberikan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 atau 4X lebih cepat dari semula. Oke, jawaban Evelyn betul ya. Jadi kita bisa lihat dalam grafik laju reaksi order 2 ini dengan rumus P sama dengan K dikali A dipangkat 2. Jadi perlu kalian ingat bahwa order reaksi ini tidak bisa ditentukan dari bentuk persamaan reaksi. Order reaksi ini hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan menggunakan variabel relativitasnya atau reaksi yang berbentuk larutan dan bentuknya kita masuk dalam contoh soal. Jadi untuk mengerjakan contoh soal ini sebelumnya sudah membagikan bahan aja. Saya harap kalian sudah membaca bahan ajarnya. Di sini sudah disediakan data contoh data hasil percobaan. Dan di sini ada ditanyakan tentang menentukan order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B2, order reaksi total, dan harga 18 serta kesamaan laju reaksi. Ini memberikan waktu 2 menit untuk
Jadi kalau menjelaskan, dan konsentrasi dari B kemudian maka dapat menghasilkan pertemuan kedua maka ada pertemuan. Oke, terima kasih Dewi. Jadi akan mengevaluasi tentang pekerjaan dari penentuan dari order yang terhadap A. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu mencari objek A dibandingkan dengan data B2 yang sama yang ada pada data nomor 2 dan 3. Yaitu solusinya tadi pada tabel ini tinggal dimasukkan saja data dari 3 dan 2 sehingga kita bisa masukkan beberapa besar dan kita mendapatkan objek reaksi data itu sebesar 2. Selanjutnya untuk penentuan dari reaksi data kedua, siapa yang bisa menjelaskan di papan tulis? Aku bisa. Habis. Oke, saya sudah tolong menjelaskan pengertian. Jadi mencari objek reaksi terhadap B2 itu membandingkan objek B dibandingkan dengan data A. Jadi kalau objek reaksi terhadap B2 Terima kasih perhatian. Jadi kita akan mengevaluasi penentuan dari order yang sudah kedua ini untuk kita mencari objek B bandingkan dan A yang sama dari data nomor 1 dan 2. Tadi kita sudah melihat pada tabel dan hasil percobaan dari data nomor 1 dan 2, kita langsung memasukkan nilainya ke dalam rumus sehingga mendapatkan M sama dengan 1 atau order reaksi terhadap kedua sama dengan 1. Selanjutnya untuk penentuan order reaksi total, siapa yang bisa menjelaskan di papan tulis? Oke, silakan. Oke, ini sudah ada bisa tolong jelaskan pengertian dari Bapak tulis. Terus untuk kata-kata itu F, P, dengan K, N, dan nah itu kan bisa ditanya, jadi diberikannya IP berapapun B berapapun. Nah ini kita ada masukkan dari tabel yang ada, ini 2 dibagi 0. Nah ini Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penentuan bersama laju reaksinya. Selanjutnya sehingga kita dapat bersama laju reaksinya. Tadi kan di papan tulis sudah dijelaskan yaitu rumusnya yaitu P sama dengan K dikali A pangkat M
sehingga bersama laju koefisiennya menjadi seperti ini. Sampai di sini ada buku-buku yang ingin bertanya? Bisa nggak? Sekarang semuanya sudah mengerti. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum mulai menjawab LKPD, Miss mau kalian duduk bagi dua kelompok. Jadi untuk kelompok 1 ada Baby, Anissa, dan Evalin, dan kelompok 2 Gracia dan Anissa. Oke, silakan lihat ke depan. Tolong pada lembar kerja peserta didik atau LKPD itu tolong diisi. Yang pertama itu nama anggota kelompok, dan untuk kelompok 1 itu mengerjakan kegiatan 1, dan untuk kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2. Oke, kelompok 1 tolong presentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya di depan. Kemudian kita masukkan rumus ini sama dengan K HCl pangkat N dikali Na2SO3 pangkat N. Kemudian di sini 2 per 3 sama dengan K2 per K3 dikali HCl 2 pangkat N per HCl 3 pangkat N dikali Na2 S2O3 pangkat N per N2 S2O3 kali 3 pangkat N. Kemudian didapatkan hasil 0,1 per 0,1 sama dengan K2 per K1 per K2 dikali 1 per 2 pangkat N dikali 0,2 per 0,2 pangkat N. Hasilnya 1 sama dengan 1 per 2 M sama dengan 0. Kemudian kita harus mencari order terhadap N2SO3. Maka kita akan membandingkan data HCl sama yaitu 1 dan 2. Rumusnya sama, ini 1 per 2 sama dengan K1 per K2 dikali HCl pangkat M per HCl2 pangkat M dikali N2S2O3 1 pangkat N sama per N2S2O3 kali 2 pangkat N, maka hasilnya 0,05 per 0,1 sama dengan K1 per K2 dikali 1 per 1 pangkat N dikali 0,1 per 0,2 pangkat N. Kemudian hasilnya 1 per 2 sama dengan 1 per 2 M sama dengan 1. Terima kasih kepada guru satu. Jadi misalkan mengevaluasi pengerjaan dari kedua dari order yang CHCl dengan Na2SO3. Jadi di sini pengerjaannya sudah
ini harap kalian sudah mencapai ketiga tujuan pembelajaran yang tadi. Untuk mengakhiri pelajaran kita, tolong Gracia mengikuti doa. Jika ada perkataan yang salah, tolong dimaklumi. Oke, selamat siang semuanya. Siap,